Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah damai sejahtera Allah beserta kita dimanapun kita berada. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel GBI House of Grace dan nyalakan notifikasi. Berikut informasi House of Grace selama sepekan. Update kegiatan Hoji dapat diakses di website www.gbihouseofgrace.com atau juga bisa melalui Instagram @houseofgracesby. Untuk link ibadah online dapat diakses di www.gbihouseofgrace.com/online. Kemudian untuk info persembahan online, persembahan perpuluhan dan ucapan syukur dapat sekaligus ditransfer pada rekening yang tertera di sini. Untuk spasio bisa ditransfer ke BCA 7210917 kali dan untuk satelit MDS ditransfer ke rekening BCA 721039953 kali. Dan untuk info kegiatan sepekan, malam impartasi kuasa Allah atau doa malam dan juga komsel untuk bulan April dialihkan di rumah masing-masing. Demikian info House of Grace Surabaya, selamat beribadah. Shalom semua jemaat House of Grace dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Hari ini kita akan kembali beribadah bersama-sama. Mari kita rayakan kemenangan yang Tuhan telah kerjakan buat kita semua. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kuasa yang membebaskan. Kuasa yang menyembuhkan. Semua yang percaya katakan amin. Sama-sama nyanyikan. Ya Tuhan, menara yang teduh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semua Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Namamu ajaib Tuhan, namamu berkuasa. Semua katakan Anda Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan.
berkuasa. Semua. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di haleluya, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Amin. Yes. Namamu yang berkuasa Tuhan. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita tetap dalam penyembahan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau tetap menyembah-Mu, kami tetap meninggikan nama-Mu Tuhan. Sepanjang Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Haleluya Yesus. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama
dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau saja yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau saja Tuhan, Kau saja yang layak kami tinggikan. Kami mau memujimu Tuhan, selalu
kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau yang kami tinggikan, haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban, Kau yang berkorban bagi kami. Jiwaku Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin. Yes, God. Shalom, saudara-saudara.
yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur bahwa pada pagi ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur bahwa kesempatan itu diberikan pada kita pada saat-saat seperti ini. Kita tiap hari bergantung kepada Tuhan. Setiap hari kita bergantung pada kuasa-Nya. Dan kita bisa merayakan Paskah itu adalah hari yang luar biasa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur bahwa pada pagi ini kami boleh merayakan Paskah, hari kebangkitan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau memberi kesehatan untuk kami boleh mendengar dan kami boleh beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing. Dan kami percaya bahwa kehadiran-Mu di rumah kami masing-masing, di tempat manapun di mana kami berada, kami percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang sebentar akan hamba sampaikan. Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak, menjadi isi hati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom saudara. Tetap dalam kondisi semangat. Apapun yang terjadi kita semangat karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dan Dia memberi kekuatan kepada kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini kita ambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Pada waktu pembacaan mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan seperti renungan dalam ayat-ayat itu. Ayat pertama, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Saudara bisa bayangkan kalau hari Jumat yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung. Nah, pada hari itu pagi-pagi adalah hari ketiga setelah kematian Kristus. Mereka pagi-pagi sekali, dikatakan bahwa hari pertama minggu pada waktu hari masih gelap, atau di bagian Injil lain dikatakan menjelang fajar. Mereka pagi-pagi sudah mempersiapkan rempah-rempah dan berangkat ke kubur Yesus. Pada waktu Kristus mati pada hari Jumat, saya bisa bayangkan hati kegalauan mereka. Mereka merasa bahwa semua jalan sudah tertutup. Harapan mereka pada Kristus sudah tertutup. Kristus telah mati. Karena itu pada hari pertama minggu itu mereka tidak berpikir akan kebangkitan Kristus. Mereka datang ke tempat itu dengan membawa rempah-rempah dengan tujuan untuk memberikan rempah-rempah dan minyak itu ke badan Kristus yang sudah mati itu. Ayat 2, tetapi kenyataan yang mereka hadapi pada waktu mereka ke tempat itu. Ayat 2 dikatakan mereka mendapati batu sudah terguling dari kuburnya. Pada waktu mereka ke tempat itu, mereka mendapati batu yang sangat besar itu sudah bergeser dari tempatnya. Saya bisa bayangkan kekejutan daripada perempuan-perempuan itu. Mereka berpikir, siapa yang menggeser batu sebesar itu? Tentu butuh berapa banyak orang. Dan dalam keterkejutan mereka, ayat 3 dikatakan, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Kalau pertama mereka terkejut melihat batu itu bergeser. Keterkejutan kedua pada waktu mereka masuk dan mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Sementara ayat 4 dikatakan, sementara mereka berdiri termangu-mangu, mereka mungkin berpikir, siapa yang mencuri mayat Tuhan Yesus? Di mana mayat Tuhan Yesus? Atau mungkin mereka berpikir, saya masuk ke tempat kuburan yang salah. Tetapi pada saat mereka berpikir seperti itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri di dekat mereka, memakai pakaian berkilau-kilauan. Ketika melihat itu, perempuan-perempuan itu sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Pertanyaan ini adalah teguran kepada perempuan-perempuan itu. Mereka datang ke tempat itu untuk mencari mayat Yesus, untuk memberikan rempah-rempah. Tetapi malaikat itu menegur, mengapa engkau mencari yang hidup di antara orang yang mati? Bukankah sering dalam kehidupan kita melakukan hal yang sama? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus hidup dan mengalahkan maut. Tetapi dalam kehidupan seringkali kita melakukan hal yang sia-sia. Kita masih berkutat dalam persoalan kita. Seakan-akan Tuhan Yesus tidak bisa menolong kita. Seakan-akan Tuhan Yesus mati. Tetapi kita lihat bahwa malaikat menegur mereka. Mengapa kamu mencari
yang hidup di antara yang mati. Ayat 6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingat apa yang dikatakan kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Pada saat mereka dalam kebingungan, pada saat mereka memperoleh teguran, Alkitab itu mengingatkan lagi bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa manusia, anak manusia akan diserahkan kepada orang berdosa, disalibkan dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Pada waktu ayat itu, pada waktu kata-kata itu diberikan oleh malaikat kepada para perempuan itu, ayat 8 dikatakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang firman Tuhan selalu digenapi. Firman Tuhan berbicara tentang ya dan amin. Setiap kata-kata dari firman Tuhan akan tidak kembali sia-sia, akan digenapi. Pada waktu kata-kata itu diucapkan oleh para malaikat, perempuan itu baru teringat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan seperti itu dan digenapi dengan kebangkitannya. Ayat 9, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua orang, semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitakan kepada rasul-rasul. Pada waktu mereka melihat kebangkitan Tuhan Yesus yang dikabarkan oleh para malaikat, mereka tidak menyimpan kabar sukacita itu bagi mereka sendiri. Mereka tidak diam-diam saja. Mereka membawa kabar itu kepada 11 murid yang lain dan kepada orang-orang yang di tempat itu. Bayangkan pada saat itu murid-murid yang lain merasa putus asa. Mereka merasa bahwa Tuhan yang mereka sembah, yang dianggap sebagai pahlawan yang akan membebaskan mereka dari segala penindasan, ternyata mati. Mereka mungkin kecewa, mereka mungkin ketakutan. Mereka adalah pengikut-pengikut Kristus. Mereka mungkin takut ditangkap. Pada saat dalam kondisi seperti itu, perempuan-perempuan yang dari kubur itu datang ke tempat itu dan memberitakan kabar sukacita pada mereka. Tetapi kita lihat apa yang terjadi. Ayat 11 dikatakan, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Saudara, betapa banyaknya kejadian-kejadian yang seperti kita alami seperti ini. Pada saat kita tahu tentang kabar keselamatan daripada Kristus dan kita memberitakan tahu kepada orang-orang lain, memberitakan kabar kesukaan itu kepada orang-orang yang belum mengenal, orang-orang itu tidak percaya kepada apa yang kita katakan. Demikian juga yang dialami oleh murid-murid, mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Tetapi ayat 12, salah satu dari murid itu, sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Dari murid-murid itu ada seorang murid yang bernama Petrus yang segera bangun dan pergi ke makam itu untuk menerima kabar kesukaan citaan itu, untuk membuktikan kabar sukacita itu. Seringkali kita juga ketemu dengan orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti Petrus, orang-orang yang menyangkal Tuhan, orang-orang kayak kalau kita lihat dari 11 murid yang lain, Petrus ini yang paling luar biasa. Dia berani berkata bahwa dia tidak akan menyangkali Tuhan, tapi kenyataan dia yang pertama kali menyangkali Tuhan. Tetapi orang-orang seperti Petrus ini justru orang yang luar biasa. Begitu kabar kesukacitaan itu dia terima, dia langsung datang ke tempat itu dan menerima kabar keselamatan itu. Saudaraku, yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, ada beberapa kejadian di dalam kehidupan kekristenan kita. Salah satu yang terpenting adalah Paskah. Tapi ada beberapa yang lain, misalnya tentang Natal. Natal biasa diberitakan dengan sukacita, ada pohon Natal di gereja-gereja, di rumah-rumah, ada lilin Natal, ada lonceng Natal, ada tukar menukar kado, dirayakan dengan sukacita. Memang Natal itu merupakan mujizat karena Kristus lahir dari perawan Maria. Itu adalah hal yang luar biasa. Kemudian ada Jumat Agung yang baru kita rayakan beberapa hari yang lalu, yaitu kematian Kristus. Kematian Kristus bukanlah kematian biasa seperti orang-orang pada umumnya, seperti kita pada umumnya, yang lahir dimulai dengan tangisan dan mati diiringi dengan tangisan. Manusia mati dan dia tidak bisa memperpanjang umurnya.
Manusia segala cara mungkin dilakukan untuk memperoleh kehidupan. Tetapi ada satu batas bahwa dia harus mati dan dia tidak membawa apa-apa. Saudara, bahkan bayi tabung yang dibuat atau yang direkayasa oleh para dokter-dokter itu pun tidak akan hidup kalau Allah tidak memberikan nyawa kepada bayi itu. Allah yang otoritas, yang punya otoritas penuh atas bayi itu. Demikian juga kehidupan dan kematian manusia, semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Tetapi untuk Tuhan Yesus, kematian itu sebenarnya bukan bagian dari kehidupannya. Karena Tuhan Yesus tidak bisa mati kalau dia tidak mau mati. Dan Jumat Agung kita merayakan bagaimana dia menyerahkan nyawanya untuk disalibkan. Dan dia menyerahkan nyawanya untuk menerima kematian itu. Kematian Kristus adalah kematian agung karena dia menyerahkan nyawanya. Tetapi hari ini kita merayakan Paskah. Hari Raya Paskah merupakan hari yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Karena Paskah berbicara tentang kebangkitan. Manusia lahir biasa, manusia mati biasa. Apapun kematian yang dialami oleh manusia, apakah itu mati tua, mati karena sakit, mati karena apa, atau mati karena perang, tetap manusia pada akhirnya mati. Tetapi hanya ada satu oknum yang setelah kematiannya dia bangkit dari kematian. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Saudara, Paskah berbicara tentang iman Kristen. Berbicara tentang sentralitas dari kehidupan iman Kristen. Bahkan 1 Korintus 15 ayat 14 Rasul Paulus mengatakan, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sia kepercayaan kamu semua. Berarti apa? Berarti kalau Kristus tidak bangkit, maka apa yang kita lakukan selama ini sia-sia. Paskah merupakan hari yang sangat penting, peringatan akan hari kebangkitan Kristus. Tetapi kita bersyukur bahwa Kristus telah bangkit dan memberikan pengharapan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Memang kebangkitan Kristus dari dulu selalu dicoba untuk digoyahkan. Karena orang-orang berpendapat begini, kalau iman orang-orang Kristen digoyahkan tentang kebangkitan ini, maka mereka akan kehilangan kepercayaan akan Kristus. Ternyata Kristus sama dengan yang lainnya, tetap akhirnya mati. Tetapi kebangkitan itu membuktikan bahwa Kristus hidup. Dan kita tahu bahwa pada waktu Kristus bangkit, itu Mahkamah Agama sengaja memanggil para prajurit jaga. Para prajurit jaga yang melihat bagaimana batu itu bergeser dari tempatnya, digeser oleh malaikat, disuap oleh para mahkamah agama dengan sejumlah uang untuk memberitakan hoax bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Itu luar biasa, saudara. Pada zaman dulu sudah ada hoax seperti itu. Bayangkan kalau zaman itu sudah mengenal handphone, sudah mengenal medsos, mungkin berita itu akan lebih cepat tersebar kemana-mana. Tetapi bukti tetap bukti bahwa Kristus bangkit selama 40 hari setelah hari Paskah. Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. 40 hari lamanya dia bertemu dengan banyak orang. Dia bertemu dengan perempuan-perempuan, Maria Magdalena. Dia bertemu dengan murid-muridnya. Dia bertemu dengan Thomas. Bahkan Thomas diberi kesempatan untuk mencucukkan tangannya di lubang bekas paku. Dia bertemu dengan murid-murid dari Emmaus. Dia bertemu dengan murid-muridnya pada waktu mereka kembali kembali kepada pekerjaan yang semula sebagai nelayan di Danau Tiberias. Dia membuktikan bahwa dia hidup. Dan yang luar biasa, pada waktu 40 hari setelah kebangkitannya, dia naik ke surga pelan-pelan dan disaksikan oleh banyak orang. Dan itu belum selesai. Dia masih membuktikan bahwa dia hidup. Dia menampakkan diri kepada Stefanus pada waktu dirajam. Dia menampakkan diri kepada Paulus pada waktu perjalanan ke Damsyik. Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Memang pada saat-saat seperti ini masih ada orang yang mencoba menggoyahkan iman Kristen dengan mengatakan bahwa Kristus tidak mati. Seperti buku The Da Vinci Code, novel fiksi yang menggambarkan bahwa Kristus punya keturunan ini dan ini untuk membuktikan bahwa Kristus tidak mati. Tetapi kenyataan novel itu dibantah oleh banyak orang, dan kita membuktikan bahwa 40 hari Kristus membuktikan bahwa dia hidup, selalu berulang-ulang seperti itu. Tetapi hal itu memang tidak bisa kita pungkiri. Banyak orang
di luar sana berusaha membuktikan bahwa Kristus tidak bangkit untuk menjatuhkan iman Kristen. Tapi saya bersyukur kepada Bapak Ibu, kita bersyukur kepada kita semua bahwa sampai saat ini kita bisa tetap teguh berpegang pada Yesus bangkit untuk kita semua. Bukti kebangkitan Tuhan Yesus itu 40 hari, lama sekali saudara. 40 hari selalu bertemu dengan orang-orang luar biasa untuk menguatkan hati murid-muridnya. Murid-murid yang pada awalnya merasa bahwa mereka tidak punya pengharapan, mereka yang ketakutan mulai bangkit semangatnya. Karena Tuhan yang mereka sembah, guru mereka telah bangkit. Paskah memberikan kita pengharapan. Memberikan pengharapan kepada setiap orang yang mendengar berita ini bahwa Kristus bangkit, bahwa Kristus ada, dan bahwa Kristus menolong kita untuk menyelesaikan hidup kita yang bermasalah. Mungkin kita saat-saat ini menderita persoalan di dalam kehidupan kita. Mungkin pendapatan kita dalam masa pandemi ini mengalami penurunan luar biasa. Mungkin kita merasa tertekan, mungkin kita merasa di penjara, di rumah kita masing-masing. Mungkin kita merasa kita tidak bebas, kita harusnya bisa kemana, kita merasa seperti itu. Tetapi syukur bahwa Tuhan, kebangkitan Tuhan itu memberikan kelepasan kepada kita. Kita percaya bahwa semua itu akan selesai pada waktunya. Firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan akan selalu digenapi. Semua akan selesai pada waktunya. Tetap berdoa, tetap setia kepada Tuhan. Tetap ambil komitmen kita untuk mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Paskah mengingatkan bahwa Kristus bangkit. Kristus bangkit untuk masalah-masalah kita. Kristus akan menolong atas masalah-masalah kita. Pada waktu Bapak Ibu menghadapi persoalan, percayakah bahwa Tuhan bangkit bagi saudara? Saudara harus yakin bahwa Allah berkuasa atas kehidupan saudara secara mutlak. Tuhan sudah menang atas kematian, atas kemustahilan, atas persoalan berat atas hidupmu. Mengapa engkau masih mencari Tuhan di antara orang yang mati? Kuasa Tuhan hidup dan berlaku. Dia sanggup membebaskan kita. Kita mendapatkan jalan keluar yang luar biasa. Pada saat semua pintu tertutup, masih ada satu pintu terbuka, yaitu kebangkitan Kristus memberikan kita jalan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Saudara, kemudian yang kedua yang kita pelajari dari Paskah itu, peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang kita pelajari? Yaitu Tuhan menggenapi janjinya. Ayat 7 dikatakan, anak manusia diserahkan kepada orang berdosa dan disalibkan dan hari yang ketiga akan bangkit. Itu berbicara tentang penggenapan Alkitab, penggenapan firman Tuhan. Firman Tuhan selalu digenapi. Firman Tuhan selalu ya dan amin. Pada saat kita saat ini membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mungkin kita tidak mengerti apa maksud daripada firman Tuhan itu. Apa yang akan terjadi terhadap firman Tuhan itu. Tetapi percayalah bahwa itu akan digenapi dalam kehidupan saudara. Pada saat itu digenapi, maka engkau akan ingat bahwa firman Tuhan sudah mengatakan hal ini. Percayakan hidup Bapak Ibu Saudara kepada firman Allah yang hidup. Karena itu saya dorong kepada Bapak Ibu Saudara untuk setia, untuk komitmen, untuk baca Alkitab senantiasa, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Percayalah suatu saat firman itu akan berbicara kepada Bapak Ibu, asal Bapak Ibu tetap setia. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Paskah memberikan kepercayaan kepada orang-orang Kristen untuk bisa memberitakan keselamatan itu kepada banyak orang. Maria Magdalena, Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Pada waktu mereka mendapatkan kabar kesukaan itu, kabar sukacita itu, mereka tidak menyimpannya dalam hati. Mereka tidak diam-diam. Mereka pergi untuk mengabarkan itu kepada 11 murid yang lain. Mereka mengabarkan kabar sukacita itu. Dan itu adalah perintah Tuhan kepada kita semua. Kalau saat ini kita mendengar kabar tentang Paskah itu, kabar sukacita itu, bahwa kabar Kristus bangkit, marilah kita beritakan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka yang belum mengerti akan arti kebangkitan itu. Bahwa kebangkitan Kristus untuk menyelamatkan kita semua. Kematian dan kebangkitan membuktikan bahwa Kristus hidup dan menyelamatkan kita semua. Saudara, pada waktu Maria memberitakan itu kepada murid-muridnya, berita itu
belum tentu diterima oleh mereka. Dan kenyataan bahwa murid-murid tidak percaya kepada omongan mereka. Mungkin kita juga sering mengalami seperti itu. Pada waktu kita memberitakan firman itu kepada banyak orang, kepada orang-orang dekat kita, mungkin kepada orang tua kita, mungkin kepada anak kita, kepada saudara kita, kita seakan-akan dikatakan seakan-akan seperti omongan kosong. Mereka tidak mendengar, mungkin mereka mengetawakan apa yang kita omongkan, tetapi tetap beritakan kepada mereka. Yakinlah, suatu saat akan ada orang seperti Petrus. Pada waktu dia mendengar kabar itu, dia bergegas untuk pergi, untuk menerima keselamatan itu. Saya percaya bahwa apa yang Bapak Ibu beritakan kepada orang-orang kabar keselamatan itu tidak akan kembali sia-sia. Suatu saat, entah 1 tahun, entah 2 tahun, entah 3 tahun, mungkin 10 tahun, dia akan teringat kabar keselamatan itu dan dia menerimanya. Dan dia bersuka cita karena Kristus telah bangkit. Saudara, keselamatan adalah mujizat. Siapa yang merespon keselamatan itu akan mengalaminya. Yang tidak percaya mujizat, jangan bermimpi bahwa dia akan memperoleh mujizat. Kalau kita percaya mujizat, pastilah saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara. Apa mujizat terbesar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apakah kesembuhan? Apakah harta berlimpah, atau dari miskin menjadi kaya, atau dari sakit menjadi sehat, atau mungkin dari mati menjadi hidup? Mujizat terbesar adalah pada waktu Bapak Ibu menerima kabar keselamatan itu. Itulah mujizat terbesar. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan mengakuinya, maka kita akan hidup bersama dengan Dia dan tidak akan mati sampai selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 25-26. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau bahwa Tuhan akan menolongmu? Percayakah Tuhan akan menyediakan jalan yang terbaik pada saat semua pintu tertutup? Kita bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan keselamatan itu kepada kita semua. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menyediakan dirinya untuk mati di kayu salib dan bangkit untuk kita semua. Amin. Saudara diberkati pada pagi ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan selalu memberkati kita semua. Firman Tuhan memberikan jalan dan terang dalam setiap langkah hidup kita. Apapun kejadian yang kita alami pada saat ini, percayalah bahwa firman Tuhan akan ditepati, firman Tuhan akan digenapi, semuanya akan indah pada waktunya. Kita tetap bersuka cita walaupun dalam kondisi tertekan. Kita tetap bersuka cita walaupun mungkin pendapatan kita berkurang. Kita tetap bersuka cita walaupun mungkin kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Sebentar kita akan berdoa dan kita akan memberkati persembahan perpuluhan Bapak Ibu yang mungkin akan ditransfer ke nomor-nomor rekening yang sudah ditampilkan. Biarlah itu betul menjadi berkat bagi House of Grace, untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain yang membutuhkan. Mari kita berdoa dan kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bersama-sama dengan saya berdoa. Tuhan, saat ini kami mau serahkan setiap persembahan, setiap perpuluhan yang akan ditransfer ke rekening-rekening yang sudah disiapkan oleh gereja House of Grace. Tuhan, Engkau berkati Tuhan tangan-tangan yang telah mentransfer keuangan itu. Engkau berkati walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Kami percaya bahwa tidak ada satupun yang bisa menghalangi berkat-Mu kepada setiap orang-orang yang percaya, yang setia, yang komitmen untuk melayani Engkau, yang komitmen untuk ikut pada Engkau. Tuhan, berkati mereka semua. Tuhan, berkati dimanapun mereka berada. Tuhan, kalau pada pagi ini firman-Mu telah selesai diberitakan, kami percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun setiap kita, untuk mengerti lebih lanjut apa yang dimaksud daripada pemberitaan firman pada pagi ini. Engkau tolong mereka Tuhan, supaya mereka mengerti bahwa kebangkitan Kristus adalah merupakan jalan terbaik yang diberikan kepada kami semua untuk
menyelesaikan masalah-masalah kami, menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, mungkin kesakitan kami, mungkin keuangan kami, mungkin ada banyak hal, keputusasaan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah sudah menyiapkan jalan terbaik itu. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terima kasih bahwa Engkau menggenapi janji-Mu, bahwa Kristus bukan hanya lahir, bukan hanya mati, tapi Dia bangkit. Dan 40 hari kemudian Dia akan naik ke surga. Pada hari-hari ini mungkin kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang telah menyertai kami. Tuhan Immanuel menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Tuhan kita, dan kasih Kristus, serta persekutuan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.